Oke, kali ini kita akan kali ini saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat endless running di Godot Engine. Sebenarnya ini adalah re-upload. Ini saya punya video tutorial endless running di channel lama saya, tetapi karena channel lama saya ini logout dan saya tidak bisa login gara-gara kartu yang saya gunakan untuk mendaftar Gmail mati. Jadi saya tidak bisa mengakses ini ini channel lama saya. Jadi saya mau re-upload semua video lama saya di channel baru saya. Oke. Untuk itu saya akan mulai. Pertama-tama kita create dan kita namakan ini endless runner. Dan kalian browse dan kalian simpan di folder yang kalian mau. Pastikan create foldernya tercentang dan version control metadata kalian non saja. Kita akan tulis kode kita secara manual. Untuk itu create. Oke, sudah create. Dan saya ingin mengubah layoutnya. Saya tidak terlalu suka layout ini. Kalau kalian mau tetap layout ini juga tidak apa-apa, tapi saya tidak terlalu nyaman dengan layout ini. Untuk itu saya ubah layoutnya. Saya akan taruh ini di sini, taruh ini di sini, dan taruh history di bawah sini. Dan saya taruh scene di belakang, dan saya taruh file system di bottom. Sebenarnya lebih efektif kalau kalian taruh filenya di file systemnya di samping sini. Tetapi ya, samping mana? Di samping sini, agar kalian bisa drag dan taruh di inspector. Tetapi saya tidak. Saya lebih nyaman file system saya di bottom karena saya dulu menggunakan Unity dan file systemnya di bawah. Untuk itu kita ambil aset kita. Ini nanti saya sudah sediakan aset di link di deskripsi. Saya klik kanan di file system ini, saya open file manager, dan saya akan tarik aset endless run ini dan lepas. Dan saya masuk kembali, cross finger, biasanya crash kalau Godot. Oke, tidak crash. Saya hapus icon ini dan saya buat new folder, namakan ini scene. Dan kita buat main scene kita. Untuk itu sebentar. Ini agak besar sedikit, Oke, saya buat ini main, dan kita save. Kita di scene, kita new folder, main, dan save. Dan sebelum itu kita ke project setting. Kita ke mana ya? Kita ke window. Kita buat width dan height-nya 480 dikali 854. Dan saya tarik ke bawah. Stretch modenya saya viewport, dan orientation kalian buat portrait karena ini persegi panjang ke atas. Dan untuk ini kalian klik di filter setting ini, kalian tulis texture dan klik texture ini di rendering.
linear kalian ganti jadi nearest karena kita menggunakan pixel art. Dan kita ke input map dan kita buat satu action saja. Namakan ini jump dan klik tambah ini dan tekan spasi dan oke. Dan kalian close. Oke, saya save dulu. Dan pertama-tama saya akan kasih background, ini hanya untuk pajangan saja. Saya akan buat ini tekstur right. Dan saya akan taruh ini saya akan buka background di asset background dan back ini. Kalian tarik dan lepas. Dan saya akan tarik dan tarik. Ini hanya untuk pajangan saja. Nanti kita akan buat parallax background untuk ini aset ini. Jadi kalian tidak terlalu usah pikirkan. Dan kalian save. Dan kita pertama-tama akan membuat platform. Untuk itu saya klik tambah ini. Kalian klik alternate. Dan ini adalah static body 2D. Kenapa static body 2D? Ini karena static body 2D ini untuk platform yang tidak bisa bergerak. Ada jenis lain yaitu move platform static body 2D. Kalau kalian mau buat move platform, nanti ada move static body, ada character body itu untuk player, dan ada rigid body. Rigid body ini untuk simulasi gravitasi, tetapi saya sarankan kalian jauhi rigid body kalau kalian tidak menggunakan simulasi gravitasi, karena rigid body cukup berat kalau kalian pakai. Oke. Kita di static body, namakan ini platform, dan kalian kontrol lah, buat ini spread 2D, dan kita ke file system, kita ke terrain, kita ke asset, kita ke trap, dan mana ya, falling platform, dan kalian klik dan tarik. Dan di falling platform ini saya akan buat, saya tidak mau ada ini baling-baling di bawah sini. Untuk itu saya akan potong gambarnya, gunakan region. Di tekstur ada region ini, kalian klik enable dan kalian scroll ke bawah. Sebentar, history ini saya taruh di samping sini. Oke. Sebentar. Oke. Di edit region dan kalian scroll ke depan. Kalian tinggal hapus saja ini. Dan kalian close. Apanya sudah terpotong. Untuk itu kita kontrol A. Karena ini ada tanda seru. Tanda seru ini dia membutuhkan tubuhnya, dan tubuhnya adalah collision shape. Dan ini kita akan kasih tubuhnya, yaitu collision shape tadi. Dan di shape-nya kalian buat new rectangle. Dan kalian tinggal tarik dan tarik seperti ini. Oke, dan kalian save. Dan kalian ke atas. Kita buat new folder, namakan ini platform dan save. Oke. Dan kita Ctrl S. Dan saya akan masukkan Ctrl Shift A, atau kalian klik kanan ini add instantiate child scene, dan kalian klik platform ini. Dan platform ini terlalu kecil, tidak apa-apa. Saya akan taruh platform ini agak di atas sedikit, dan teksturnya saya taruh di atas sini. Sebentar. Oke. Dan platform seperti yang kalian lihat, platformnya terlalu kecil, tidak apa-apa.
Saya akan Ctrl S dan kita kembali ke platform dan kita ke transform. Kita gunakan scale untuk buat scale-nya jadi besar. Saya akan coba buat ini 2. Oh maaf. Kita ke platform ini, kita ke transform dan scale-nya 2x2 agar lebih besar. Coba saya buka. Masih terlalu kecil. Coba 2,5 saja. Oke, 2,5 lumayan. Dan kalian taruh di sini. Dan sepertinya platform ini tidak terlalu panjang untuk ini layar kita. Layar kita ukurannya dari, kalau kalian lihat kecil ini, yaitu garis hijau dan biru ini. Ini merepresentasikan layar kalian. Jadi kalau saya play dan select current scene, ini maaf, saya close, saya ke project setting. Maaf, tadi saya harusnya bukan viewport tetapi canvas layer. Saya scroll ke bawah di window, display window, kalian bukan viewport tapi canvas item. Maaf, saya play sebentar. Oke. Sebentar. Oke, ini sudah jadi. Jadi kalian lihat ini platform saya tidak sampai lewat. Untuk itu, saya akan tambah sedikit. Saya ke control sprite ini, saya tinggal Ctrl C dan saya tarik ke sini sedikit. Sebentar. Saya ke transform dan di positionnya saya buat 10 coba. Terlalu kecil, saya buat 50 saja. Oke, dan collision shape-nya kalian tinggal tambah saja. Oke, seperti ini. Dan save, dan kita lihat masih apa? Coba saya delete dan masukkan lagi. Masih belum. Coba. Masih belum. Oke, saya spread 2D lagi. Saya akan ke mana ya? Ke transform, saya buat ini 80 dan collision shape saya majukan lagi agar sesuai dan Ctrl S. Oke, ini sudah cukup bagus. Ini kalau kalian lihat ini keluar dari screen tidak apa-apa, karena kalau kita play ini sebentar, dia hanya akan merender di dalam sini saja. Sebentar, ini spread saya sedikit artifact. Saya akan tarik sedikit ke sini supaya sesuai dengan ini apanya. Ini gambarnya. Kalau kalian mau ikuti sprite yang kedua ini, position X-nya 962,8 dan kalian save saja agar sprite-nya tidak terlalu kelihatan aneh. Untuk itu, kita sudah buat platform. Sekarang kita akan membuat player kita. Untuk itu, kita add new scene. Kita ke outer node, kita buat player. Karakter body 2D. Ini untuk menghandle movement dari player. Dan kalian namakan ini player. Dan Ctrl A. Kalian cari animated sprite 2D. Sebenarnya saya kurang suka animated sprite 2D. Tetapi animated sprite 2D ini sangat berguna untuk menganimasi animasi yang simple. Dan kenapa saya gunakan animated sprite 2D? Karena animated sprite 2D
ini punya fungsi untuk memotong spread kita. Entah kenapa di Godot belum ada fungsi untuk memotong spread secara manual, spread di dalam engine. Kalau kalian punya spread yang berbentuk horizontal, saya harapkan kalian gunakan animated spread 2D. Kalau kalian mau gunakan animate sebentar, animation player. Sebenarnya saya lebih suka animation player, tetapi animation player tidak punya fungsi untuk memotong spread. Jadi kalau kalian punya spread yang seperti memanjang dan punya banyak spread, kalian harus pakai animated spread 2D, atau kalau tidak kalian harus potong secara manual menggunakan iSpread atau image editing kalian. Oke. Kita lanjutkan. Kita ke spread frame, new spread frame. Kita namakan ini run, dan run ini akan autoplay, dan kita klik ini add frame from spreadsheet. Kita ke asset, kita ke main karakter. Saya akan gunakan virtual guy saja. Tidak, virtual guy warna biru, background kita warna biru. Saya tidak, nanti akan terjadi masalah sedikit. Kita gunakan pink guy saja. Dan saya akan klik run. Ya, oke, ini sebabnya saya gunakan animated spread 2D, karena animated spread 2D bisa memotong secara otomatis. Kita hitung dulu. Ini horizontalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Horizontalnya 12, vertikalnya 1. Dan select add frame. Dan animasi kita sudah jadi. Ini framenya terlalu sedikit. Kita ke animation speed. Kalian buat 20. Terlalu cepat, maaf. 15 saja. Oke. Jadi animasi kita run 15 frame per detik. Untuk itu kita akan buat animasi baru, dan namakan ini adalah jump. Dan kalian add spread to frame, dan kalian jump. Dan ini hanya punya satu horizontal dan satu vertikal. Select dan add frame. Oke, run dan jump kita sudah buat, dan kita tambah lagi satu. Namakan ini that. Dan that ini pastikan animation loopingnya off, karena kita hanya akan play satu kali. Dan ini adalah 15. Dan kita kembali, kita gunakan ini add frame from spreadsheet. Kita ke disappearing dan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vertikal, 7 horizontal, 1 vertikal. Select all dan add frame. Dan coba kita play. Oke. Kita klik run kembali. Saya tekan W, atau kalian tekan move tool. Saya naikkan player kita, pastikan dia menginjak merah dan pink ini. Dan player kita ini ada error, yaitu ini tanda seru kuning ini. Ini tanda seru kuning ini dia membutuhkan body. Kita kontrol lah. Kita kasih body dia collision shape 2D. Dan saya akan kasih ini capsule shape. Dan kita W, dan kita taruh di sini. Dan saya akan kecilkan sedikit. Saya akan taruh sini. Dan oke. Dan kita save. Kita ke atas, kita new folder, kita namakan ini player, dan kita save. Oke. Untuk itu kita akan coding player kita. Pertama-tama kita akan buat script kita. Klik ini,
attach new script, pastikan kalian highlight player dan attach script, lalu kalian create dan kalian export var gravity dan ini adalah variable float dan ini adalah 1000 dan kalian export var jump force dan ini adalah float sama dengan 500 dan kalian saya mau kalian referensikan animated spread 2D. Kalian klik tahan animated spread 2D, tekan Ctrl lalu lepas. Ini agar kalian bisa mereferensikan animated spread 2D kalian. Dan kita mulai coding. Untuk itu kita buat func basic process. Kenapa kita gunakan basic process bukannya proses? Ini proses ini sebentar, func proses ini berguna untuk menjalankan ini perintah, tetapi perintah itu tidak dibatasi frame per detik. Dan sedangkan basic process kalian akan dibatasi frame. Jadi kalau komputer kalian cepat, ini proses kalian juga akan cepat. Tetapi kalau komputer kalian lambat, prosesnya juga akan lambat. Ini tidak apa-apa. Tetapi kalau kalian kasih game kalian di komputer lain, misalnya kalau kalian kasih di komputer yang cepat, maka dia akan jalankan gamenya sangat cepat. Dan kalau kalian kasih di komputer yang lambat, kalian akan jalankan gamenya sangat lambat. Jadi kalian buat ini sistem untuk menghandle movement game kalian. Saya sarankan gunakan basic process untuk menghandle-nya. Dan untuk proses itu biasanya kalian gunakan untuk menu atau sesuatu yang tidak berhubungan di dalam game. Atau misalkan kayak pause seperti itu. Pokoknya berhubungan dengan menu. Untuk itu kita lanjutkan coding. Kita buat velocity plus equal gravity dikali delta. Nanti saya akan jelaskan. Saya akan tulis if input dot is action just press jump dan is, sebentar saya besarkan sedikit, on floor, maka velocity negative equal jump force. Dan velocity dot y equal jump force. Oke. Untuk itu kita tes dulu. Kita ke 2D dan kita Ctrl Shift A dan kita masukkan player kita. Saya akan taruh player kita di bawah sini. Player kita terlalu kecil, saya besarkan sedikit dia. Kita klik player kita, kita transform dan kita buat scale-nya jadi 2 agar lebih besar, dan kita save. Dan saya akan sebentar, saya lihat scriptnya. Oke, saya akan play dan saya akan tes. Oh, maaf, saya lupa mengetik satu tempat lagi, satu kode. Kalian di basic process paling bawah sini kalian gunakan move and slide. Pastikan setiap kalau kalian menghandle
sesuatu yang menghandle velocity, kalian harus tulis move and slide. Ini agar velocity kalian bisa diotak-atik. Oke. Dan kita play lagi. Oke. Dan coba kita lompat. Ya. Layar kita bisa melompat. Dan sebentar, player kita terlalu di bawah, ini di bawah platform kita. Saya close dulu, saya ke player, saya akan kasih panjang sedikit. Ini banyak collisionnya. Oke, saya save dan saya play lagi. Oke, playernya sudah cukup sejajar dengan platformnya, dan kalau kita tekan spasi maka dia akan lompat. Saya akan jelaskan script ini secara perlahan. Oke. Ini pertama-tama saya akan jelaskan velocity.y dikali gravity di plus equal gravity dikali delta. Saya akan buka paint. Oke. Kenapa pen saya aneh seperti ini? Oke. Di dalam layar kita menuruti ini X value. Kalau kalian tidak tidur pas aljabar, kalian pasti mengerti ini X, ini Y, dan ini X. Y ini yang mengatur atas dan bawah, dan X ini yang mengatur kiri dan kanan. Oke. Dan di kode saya velocity.y jadi atas dan bawah plus equal gravity dikali delta. Delta ini adalah fisik proses, jadi dia akan panggil plus equal gravitasi ini per detik. Jadi plus equal gravity tadi kita sudah buat 1000. Jadi setiap detik, ini karena di Godot, ini saya kasih disclaimer lagi, di Godot ini plusnya yang ke bawah dan ini negatifnya yang ke atas. Jadi setiap detik maka kita akan ditarik ke bawah secara sebanyak 1000 kali. Jadi ketika saya play game, maka velocity.y akan menarik player kita ke bawah sebanyak 1000 ini frame. Oke, saya akan jelaskan kode bagian ini. If action just press jump, ini seperti self-explanatory. Ketika kita tekan spasi dan is on the floor, ini seperti self-explanatory juga, ini fungsi pintar dari Godot. Jadi kalau player kita ada di sini dan kalau dia deteksi collision di bawah sini, maksud saya static body di bawah sini, maka dia akan ini menganggap itu adalah floor. Jadi ketika kita tekan spasi dan ada static body di bawah kita, maka velocity.y negativical jump force. Kalau kalian tadi mengerti, ini jump negatif ini sama dengan negatif ini yang akan menaikkan player kita. Jadi ketika kita tekan spasi, kita akan menaikkan player kita sebanyak 500. Jadi ketika kita tekan spasi, maka player kita akan naik. Dan karena kita tidak kali dengan delta, player kita hanya melompat satu kali dan tidak naik terus. Oke. Saya harap kalian mengerti. Untuk itu, saya akan lanjutkan. Dan kita akan buat animasi kontrolnya. Kita ke bawah sini. Kita akan taruh if
not is on the floor, on floor, maka animated sprite 2D dot play jump. Dan jika tidak, else animated sprite 2D dot play run. Dan kita tes, kita ke play sini. Oke, ketika saya tekan lompat, maka dia akan ganti animasi. Dan ketika saya taruh di bawah, jatuh ke platform, maka dia akan ganti animasi ke lari. Oke, saya akan jelaskan. Jadi, seperti self-explanatory, if on is on the floor, if not, jadi jika tidak, jika kita tidak di lantai, maka kita akan play jump. Dan jika tidak, maka jika kita ada di lantai, maka kita akan play run. Oke, saya harap kalian mengerti. Untuk itu, kita akan buat ini spinning saw. Jadi ketika game kita dimulai, nanti akan ada spinning saw yang akan keluar dari pojok kanan layar kita, dan layar kita akan melompat. Dan kalau kita berhasil melompat, maka kita akan mendapatkan poin. Jadi kita akan membuat point catcher dan saw. Untuk itu, kita tekan tambah atau Ctrl A. Kita ke other node, dan kalian cari area 2D, dan namakan ini saw. Dan kalian Ctrl A, kalian cari sprite 2D, dan kita ke file system, kita ke mana ya, asset and restaurant, kita ke traps, dan ada saw di sini ya, dan klik dan tarik. Oke, saw kita sudah ada, dan saya akan taruh dia ke atas sini supaya sejajar dengan merah dan ungu ini. Sebenarnya kita bisa gunakan animasi. Sekarang kita akan menggunakan membuat animasi spinning saw kita. Sebenarnya kita bisa gunakan ini sprite, ini aset kita sudah menyediakan animasi. Kita bisa gunakan animated sprite 2D kita. Tetapi saya akan tunjukkan animation player kita. Ctrl A. Ini animated player, animation player, dan kita klik animation ini, kita klik new, dan saya akan namakan ini spinning, dan kalian klik autoplay, pastikan kalian loop, dan kita ke sprite ini, kita klik tekstur ini, dan create, kita ke transform, dan kita ke rotation, kita create, dan buat durasinya 0,5, dan kita akan tarik dan lepas di sini. Kalian klik putih ini, Ctrl D, dan kalian klik paling ujung ini yang putih ini, dan kalian ubah value-nya 360, dan oke. Dan kalau kalian play, maka animasi kita sudah terbuat. Ini animation player ini sangat-sangat bagus. Menurut saya ini lebih bagus, sangat jauh dari ini animation sprite 2D. Tetapi dikarenakan Godot tidak punya tidak punya alat untuk memotong sprite secara otomatis, jadi kadang kalian harus gunakan animation sprite ini. Jadi
Kalau kalian punya spread yang seperti ini, yang berjejer seperti ini, dan kalian harus potong ini animation player ini tidak bisa memotong secara otomatis. Dan kita harus ini mengambil spreadnya satu persatu. Semoga saja di Godot 4.5 atau 4.4 mereka bisa buat spread cutting secara otomatis. Sebenarnya ada add-on, tetapi saya tidak terlalu suka gunakan add-on karena add-on biasanya akan break Godot kita. Sebenarnya ada add-on yang bagus, tetapi saya tidak terlalu suka gunakan add-on. By the way, add-on itu adalah ini fitur yang kalian bisa download, tetapi itu bukan official. Itu hanya buatan dari beberapa community. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali. Kita seperti yang kalian lihat, dia membutuhkan body. Kita kasih body. Kita buat collision shape 2D, dan kalian buat circle, dan saya akan pastikan circle kalian sesuai dengan saw kita, dan kalian save, dan saya akan new folder, saya akan namakan ini saw and point catcher, dan kalian save. So kalian sudah buat, dan saya akan add new scene. Kalian ke outer node, kalian buat area 2D, dan namakan ini point catcher, dan Ctrl A, collision 2D, dan kalian buat rectangle shape, dan kalian tarik seperti ini, dan tarik seperti ini. Oke, sudah selesai. Kalian tinggal save saja, dan pastikan kalian save di saw dan point catcher, dan kita klik tambah lagi, dan kita akan buat ini 2D node scene, 2D scene, dan namakan ini point and saw. Oke, kalian Ctrl A, Ctrl Shift A, gabungkan tadi saw kalian dengan point catcher kalian, Ctrl Shift A, point catcher, dan kalian tarik point catcher ini, pastikan kalian di atas saw ini. Jadi ketika kalian start gamenya, player kalian akan melompati saw ini, dan ketika kalian menabrak point catcher ini, maka kalian akan mendapatkan point. Dan kalau kalian menabrak saw ini, maka kalian akan game over. Dan kita save, dan kita save di saw dan point catcher. Oke. Untuk itu, kita akan membuat saw kita agar kita bisa bergerak ke kiri dan akan menabrak player. Untuk itu kita buat scriptnya. Kita klik script, kita create, dan kita buat export var saw speed, dan kita buat ini float, dan kecepatannya adalah 200. Dan karena ini bergerak, kita gunakan basic process, dan kita buat position.x negative equal saw speed dikali delta. Kalian masih ingat ini position.x ini adalah kiri dan kanan, negatif sama dengan ke kiri, dan kalau delta
kalian akan saw kita akan bergerak secara ke kiri setiap detik. Oke, kita ke 2D scene, kita ke main, dan kita Ctrl Shift A. Kita masukkan saw endpoint, point and saw. Kita tarik dan kita taruh ke sini. Dan coba kita play. Yap, seperti yang kalian lihat, saw kita sudah bergerak ke samping. Tetapi ada permasalahan. Kalau kalian scroll ke bawah, kita ke remote, dan kita ke main. Kita ke main. Kita klik ini, point dan saw catcher ini. Point dan saw ini masih ada di dalam scene kita, walaupun di dalam game kita tidak melihat saw dan point kita lagi. Ini tidak apa-apa kalau game kalian kecil, tetapi nanti saya akan men-spawn point dan saw ini berulang-ulang, dan jika kalian tidak menghapusnya, ini akan menambah berat game kalian. Untuk itu, saya close ini. Kita ke point dan saw, kita Ctrl A, kita tulis visible notifier screen 2D, dan kita ke node, kita ke screen exited, kalian klik 2 kali dan connect, dan kalian tulis ini queue free. Oke, visible screen notifier ini cukup self-explanatory. Dia akan tracking visible on screen, dan jika saw kita keluar dari screen exited ini, maka kita akan queue free. Oke, dan coba kita play lagi. Saw kita sudah keluar, dan kita ke remote, main, point dan saw kita sudah tidak ada lagi. Oke, dan kita close. Oke, ini saya lupa jelaskan lagi. Ini kalau kalian tadi kita gunakan screen exited ini. Screen exited ini adalah sinyal, dan saya akan jelaskan secara garis besar. Sinyal adalah trigger. Jadi kalau kalian memenuhi sebuah syarat, maka dia akan trigger. Dan on visible screen notifier ini syaratnya adalah screen kalian exit. Dan ketika saw dan point kita screen exit, maka dia akan trigger queue free. Nanti kita akan membuat ini custom sinyal kita, dan untuk ini player kita. Oke, kita akan lanjutkan. Untuk itu saya akan membuat ini saw ini spawn secara otomatis, agar kita tidak perlu manual memasukkan ke dalam main ini. Untuk itu kita delete ini, dan di main kita Ctrl A, kalian masukkan node 2D, dan namakan node 2D ini saw spawn post, dan kalian tekan W atau tekan ini. Kalian pastikan highlight spawn position, nanti ada titik kecil seperti ini. Tekan W, kalian taruh di bawah sini, dan saya akan taruh di sekitaran sini. Kalau kalian tidak mau drag secara manual, kalian tinggal ikuti punya saya. Saya buat posisinya 500, dan ini 750. 700. Sebentar, terlalu di atas. Ya, terlalu di atas, maaf. 730 coba. Oke, pas. Jadi posisi X dari spawn position ini adalah 500 dan 730.
Untuk itu kita Ctrl A, kita pastikan Ctrl A di spawn position ini, Ctrl A, marker 2D, dan namakan ini pos 1. Nanti kita akan buat pos 2. Untuk itu nanti kita akan buat position 2, tapi kita selesaikan dulu spawn point catcher kita. Untuk itu kita save, dan di main ini kita create new script, buat new script dan create, dan di bawah sini export var, namakan ini point saw scene, dan ini adalah paket scene. Untuk ini export var ini adalah fungsi untuk kalau kita kasih export variabel, nanti kita bisa otak-atik variabelnya di inspektor ini. Misalkan kalau saya buat export var speed, dan ini adalah integer, maka kalau saya save, kita bisa otak-atik speed ini di inspektor ini. Dan karena saya mengekspor var paket scene, dia akan minta paket scene. Paket scene adalah ini tab ini yang menyimpan paket scene kita. Jadi ada scene platform, scene player, scene saw, scene point catcher, dan point dan saw. Untuk itu kita klik di sini, quick load, dan cari point dan saw kita. Dan pertama-tama saya akan membuat script untuk men-spawn saw kita. Func ini spawn saw, dan ini adalah void, dan kita buat var new saw sama dengan point saw dot instantiate, dan new, dan ini add child new saw. Oke, saya akan jelaskan. Jadi ketika saya akan kasih contoh dulu. Untuk ini func ready, ini saw. Jadi ini untuk spawn scene ini, kita pertama-tama kita akan membuat saw, kita akan mengidentifikasi new saw kita. Jadi new saw kita adalah point saw scene dot instantiate. Instantiate ini sama seperti men-summon ini point saw kita. Jadi di awal-awal nanti point saw kita akan dimasukkan ke dalam script main ini. Dan kalau saya play, sebentar, maaf, komputer saya agak lemot. Oke. Spawn ini bisa kelihatan atau tidak? Harusnya bisa kelihatan. Ini saw kita akan tersummon di bagian sini, karena saya tidak membuat spesifik lokasi di saw spawn ini. Jadi di awal ini point saw kita akan terspawn di sini, posisi 00. Kalau kita tidak mengkasih posisi ke scene ini, dia akan ambil default posisinya yaitu 0, yaitu di sini. Tetapi kalau saya kasih posisi dari point saw scene ini, saya akan tarik spawn pos, klik tarik posisi 1 dan lepas. Kalian tekan Ctrl T dan lepas, dan saya
cari di sini new saw dot global position, tidak ada auto completion. Saya akan buat ini as not today. Kalau kalian tahu as not today ini, dia akan mengidentifikasi new saw ini sebagai not today, dan kita bisa punya auto completion. Global position sama dengan ini post 1 dot global position. Jadi seperti self explanatory tadi. Jadi di awal scene ini kita akan buat variabel baru, dan variabel baru itu point saw scene yang kita akan summon di game kita, dan kita membuat new global position sama dengan post 1 dot global position. Jadi pada awal game nanti ini saw kita spawn di sebentar saya lupa, saya transform ini, saya kembalikan posisinya jadi 00. Entah kenapa tiba-tiba tadi ke atas itu marker saya. Jadi saw kita pada awal game dia akan spawn di sini karena global positionnya di sini. Oke, dan coba kita tes. Ya, seperti yang kalian lihat, saw kita sudah terspawn. Dan untuk itu, saya mau membuat ini saw kita spawn secara terus-menerus. Untuk itu, kita ke main, kita Ctrl A, kita buat timer, dan saya akan namakan ini spawn timer. Timer ini seperti self-explanatory, dia akan spawn ini, dia akan buat timer, dan timer ini kita bisa otak-atik. Bukan hanya untuk spawn timer saja. Nanti ada beberapa tutorial yang saya akan tunjukkan kegunaan dari timer ini. Untuk itu, kita klik auto start agar awal-awal ini auto start kita timer kita aktif, dan kita ke node, kita tekan timeout. Jadi kita connect, dan saya kopikan ini, saya hapus ready ini, dan saya akan pastekan saw spawn ini. Oke. Jadi ketika 1 detik, maka kita akan buat variabel baru sebagai point saw scene. Kita buat global position, variabel itu sama dengan posisi marker posisi 1 kita, dan a child new saw. Dan kita play lagi, dan ya, ini saw kita sudah di spawn berulang-ulang. Tetapi kalian bisa lihat ini sawnya terlalu di atas. Saya akan turunkan sedikit. Sebentar, saya ke 2D, saya ke spawn position ini, saya buat ukurannya Y-nya ini coba 20. Oh ya, saya lupa godot ke atas, negatif yang ke bawah, maaf. Coba 7, coba 50, coba 40, dan coba saya ulangi. Oke, ini penempatan sawnya sudah cukup bagus. Untuk itu saya akan tunjukkan permasalahan kenapa kita harus buat 2 posisi. Ini karena ini kalau kalian buat game kalian seperti ini, maka ini sawnya akan di spawn otomatis dan tidak ada randomness pada spawning kita. Jadi saw kita akan bergerak ini secara secara predictable. Jadi saya akan membuat posisi spawn ini akan random agar ini game kita lebih menarik. Untuk itu saya
Ctrl D di spawn position ini, atau kalian copy paste, namakan ini posisi 2, dan di posisi 2 kalian buka transform, kalian di X nya kalian buat jadi 200. Coba, apa terlalu jauh? Ya, terlalu jauh, maaf. Tidak, sudah bagus. Untuk itu kita ke main, saya akan masukkan posisi keduanya dan saya akan lepas, dan saya akan buat var x pos sama dengan random f.range, ini pos 1 dot ini y position dot x, dan pos 2 dot position dot x, dan saya akan kopikan dan saya akan pastekan, dan ini random y posisi, dan ini adalah y, dan ini adalah y, dan di dalam ini sama dengan vector tuh, ini x pos di dan y pos. Oke, saya akan jelaskan. Jadi ini kalau kalian tadi masih tahu, ini sabar, saya buka pen. Jadi di layar kita ada ini x dan y, dan di posisi spawner posisi 1 dan posisi 2 ini di sini, dan nanti di posisi posisi y nya sama, jadi seperti ini. Jadi misalkan kalau posisi y nya adalah 2, maka posisi 1 dan posisi 2 ini sama dengan 2. Tetapi yang saya mau buat random adalah posisi x. Jadi di posisi x ini misalkan ini 5 dan sampai 10. Jadi saya akan pick random x posisi ini. Jadi tadi kita sudah buat new cell global position vector 2. Vector 2 ini sama dengan x dan y. Jadi saya akan buat random x posisinya. Jadi misalkan nanti timer kita mulai, misalkan nanti dia akan pick nomor 6. Nanti dimulai timer baru, dia akan pick nomor 7, dan dia bisa pick nomor 9 dan seterusnya. Dan dia akan pick random dari 5 dan 10 ini. Dan dari 5 dan 10 ini dia akan sama dengan new cell global position. Oke, saya harap kalian mengerti. Dan saya akan spawn timer, saya mau buat ini 1,5 agar tidak terlalu cepat saunya. Dan sebentar. Sebentar. New cell. Ya benar. Atau mungkin tadi saya tersalah 1,5. Coba 1 kembali. Maaf. Ini kalian klik spawn position, kalian tekan tahan Ctrl lalu lepas. Lalu di samping sini kalian tulis spawn post dot add child new cell. Ini agar point source ini menjadi anak dari spawn position ini. Jadi ketika timer kita selesai, maka ini
point source ini menjadi anak dari spawn position. Dan kalau kita play ulang lagi, ya, saw-nya sudah kelihatan. Oke. Dan ini apa? Dan posisinya juga random. Ini agar game kita tidak membosankan. Oke, untuk itu kita akan buat ketika ini player menabrak saw ini, maka dia akan mengalami kondisi game over. Untuk itu, pertama-tama kita ke player dan kita ke script player, dan di bawah sini kita akan tulis func dead, dan saya akan kembalikan ini void, dan maaf void, dan saya akan buat ini sederhana dulu. Set basic process false. Jadi ketika kita menabrak saw kita, maka basic process ini yang mengatur player animasi kita akan false. Jadi player kita akan freeze di tempat. Untuk itu kita ke point and saw, dan kita buka script ini. Kita klik saw, dan kita buat di node, di area enter, di body enter. Nanti saya jelaskan kenapa body enter, dan connect. Dan di script ini saya akan buat if body dot is in group player, maka kita akan panggil body dot that. Oke. Untuk itu saya klik player ini. Kita kembali ke player script kita. Di player ini kita klik group, di node ada sinyal dan group, dan masukkan player kita, tekan tambah ini di dalam group player. Jadi ketika saw kita menabrak player ini gerigi ini, dan kita cek dulu apakah body yaitu sesuatu yang menabrak saw kita, apakah betul itu adalah player, dan kalau iya, maka dia akan body.dead. Body ini adalah, karena body ini kita sudah cek apa dalam grup player, maka body ini sama dengan player, dan player di dalam fungsi onBodyShowEnter ini kita akan panggil fungsi dead yang di dalam player tadi kita sudah buat. Jadi ketika kita tabrak saw, maka kita akan set basic process to false. Ya, seperti yang kalian lihat, kalau kita menabrak saw dan kita tekan spasi, maka kita tidak bisa melompat lagi. Ini dikarenakan basic process kita sudah mati. Dan saya akan tulis lagi. Ketika kita menabrak saw, kita akan animation player 2D dot stop. Jadi animasi kita akan stop. Jadi kita tidak akan memainkan animasi kita di fungsi dead ini. Jadi saya ulangi, ketika saw kita menabrak sesuatu yaitu body, kita cek dulu body itu apakah dalam grup player. Kita lihat di player, ya betul, player kita di dalam grup player, dan kita panggil di dalam body ini body.dead. Karena body ini kita sudah cek adalah player,
maka dia akan panggil fungsi ini, set basic process files dan animated sprite to the stop. Dan coba saya ulangi dan saya tabrak. Ya, animasi kita sudah freeze. Oke, kita lanjutkan. Kita Ctrl A, klik di player ini, Ctrl A. Kita akan buat sound, audio stream player 2D. Dan kita ke file system, kita cari ke asset di sound, dan saya akan cari sound hit kalau saya tidak, impact. Klik tahan dan lepas. Pastikan dia masuk stream ini. Dan saya akan namakan ini hard sound. Dan saya akan ke sini, tarik dan lepas. Sebentar. Dan save. Dan saya akan tak-atik sedikit script date ini. Pertama-tama kita akan play ini dead, dan kita akan play sound hard sound kita dot play, dan kita akan tes lagi. Ketika kita play akan terjadi bug, tidak apa-apa. Oke, seperti yang kalian lihat, ini body kita sudah mati, tetapi ini kita sudah play dead, tetapi ini collision kita masih tercetak di dalam ini game kita. Untuk itu saya kasih lihat yang lebih jelas lagi. Saya akan ke debug visible collision shape, debug di visible collision shape ini, dan kita play lagi. Ketika kita mati, ini collision 2D kita masih ada di dalam game dan akan terjadi bug seperti ini. Untuk itu kita kembali ke script, kita tarik collision 2D ini, kita masukkan ke dalam juga, dan kita akan tulis di sini sebelum animation player kita terplay, kita akan buat collision dot disable. Ini agar collision kita disable. Dan untuk itu saya kasih safeguard saja. Saya akan tulis await hard sound dot finish. Jadi ketika kita mati, ini saya akan buat set basic process files, collision saya disable, kita akan play animation mati, hard sound play akan di play, dan kita akan wait soundnya play dulu sebelum kita lakukan sesuatu. Untuk itu kita play, dan jika kita menabrak saw spinner lagi dan mati, maaf, sebentar, harusnya sudah collision shape saya sudah disable, kenapa tidak? Oh maaf, disable sama dengan true, maaf. Kita play lagi. Ya, dan collision kita sudah sebentar. Visibility, ordering, texture. Ada debug that. Oh ya, maaf, kita
kopikan ini, kita taruh ini di atas dan kita paste. Dan saya akan, ini disebabkan karena await kita harus tunggu hard sound-nya selesai baru collision kita disable. Saya tidak mau lakukan itu, saya mau langsung collision-nya disable. Dan coba saya play lagi. Ya, seperti yang kalian lihat, collision-nya sudah disable dan kita tidak mendapatkan sound lagi. Maaf, kalau kalian pakai script await ini, kalian harus perhatikan betul-betul posisinya. Jadi sebelum hard sound ini selesai, maka semua fungsi yang di atasnya tidak boleh dipanggil dulu. Untuk itu saya kasih safeguard saja. Saya taruh ini yang paling atas saja di await. Nanti ada script yang kalian harus buat untuk betul-betul animasinya harus selesai baru sesuatu harus lakukan. Kalau untuk ini saya mau sound-nya saja yang selesai baru kita lakukan yang lain. Oke. Kita lanjutkan. Sebentar. Saya taruh di sini juga. Hard dan animation spread play dead. Oke. Untuk itu kita akan lanjutkan. Ini kita akan buat poin kita mencetak skor. Tetapi kita harus buat skornya dulu. Dan kita akan buat skor. Untuk itu saya akan klik di main, Ctrl label, dan kita buat new label setting. Di label setting, new label setting, kita buat fontnya size-nya 50, colornya hitam, outline-nya putih juga tidak apa-apa. Saya buat outline-nya 10, dan saya akan buat ini skor. Ini 99. Oke. Dan coba saya play dulu supaya layoutnya sudah kelihatan bagus. Saya akan save label ini, kita save as, dan saya akan save label ini namanya default label. Ini agar kita nanti bisa pakai untuk next label. Oke, dan saya akan namakan ini score label, dan kita akan buat script untuk meng-tracking label kita. Untuk itu kita akan buat global script. Global script ini saya akan namakan, buat new folder di res, saya akan namakan ini singleton, dan saya akan buat new script game manager. Dan sebelum itu kita ke project setting, kita ke global, kita masukkan script yang tadi di game manager ini, dan kita open. Kita tadi buat singleton dan kita buat script game manager, dan kita add ini agar script ini menjadi global script. Artinya kita meload script ini di awal-awal game kita. Untuk itu kita akan buat skor kita. Saya akan buat ini var score sama dengan int, dan var high score sama dengan int, dan saya akan buat func scoring sama dengan void score plus equal 1
Dan saya akan cek if high score lebih kecil dari skor kita, maka high score sama dengan skor. Oh ya, saya lupa indentasinya. Dan saya akan tracking ini high score dan skor saya. Func get score, dan ini saya akan kembalikan int, dan saya akan buat return score, dan ini saya akan juga buat untuk high score. Score get high score. High score. High score. Oke, saya akan jelaskan. Jadi kita akan buat score dan high score, dan saya akan buat fungsi scoring. Ketika kita men-score, maka kita akan plus equal 1, dan kita akan cek apakah high score sebelumnya lebih besar atau lebih kecil dari skor. Tetapi kalau high score kita lebih kecil dari skor yang sekarang kita buat, maka high score sama dengan skor. Dan ini untuk men-tracking high score dan skor kita. Jadi ketika skor kita berubah, maka dia akan tracking terus high score dan get high score kita. Tetapi ini hanya tracking ketika game kita mulai. Kalau nanti saya akan buat untuk kita bisa men-save skor kita. Untuk itu kita ke nanti, yang saya bilang nanti bukan di tutorialnya, tetapi nanti di tutorial lain saya akan jelaskan fungsi saving. Saya tidak mau kalian terlalu pusing nanti, karena untuk save itu menggunakan script JSON file. Oke, kita lanjutkan. Kita ke main dulu. Kita buat scriptnya. Kita tarik score label ini, tarik kontrol dan lepas, dan di ready func proses. Ini kalau kalian masih ingat tadi awal-awal saya bilang proses ini biasanya digunakan untuk tracking menu kita, menu atau skor kita, karena ini tidak terikat dengan frame per second. Jadi kalau komputer kalian cepat, juga skor tracking kalian juga cepat. Untuk itu saya akan buat score label dot text sama dengan ini score plus str game manager dot get score. Jadi ketika kita mulai, kita akan buat score label.text. Jadi score label.text adalah adalah ini teks ini, score label dan teks ini yang di dalamnya, dan kita buat sama dengan score, kan kita tambah str ini untuk mengkonversi, karena get score kita adalah integer, maka saya mau konversi ini get score kita jadi string. Jadi game manager get score, karena kalian ingat get score ini untuk men-tracking skor kita. Untuk itu coba saya play, dan skor kita currently 0 dan skor kita di tracking. Tetapi kalau skor kita bertambah, sebentar tadi ya.
Animasinya tidak di play. Kita kembali ke player lagi. Sepertinya tadi saya salah. Saya Ctrl Z saja. Oke. Jadi tulis dead scriptnya seperti ini, maaf. Jadi hardsa-nya yang paling atas. Dan saya ulangi lagi. Ya, animasinya tetap terplay. Oke, maaf. Oh ya, sekarang kita lanjutkan. Kita akan buat poin kita untuk ketika kita lompat, kita bisa mencetak skor. Untuk itu, kita ke point dan saw. Dan kita buka script point dan saw. Dan sama seperti tadi, di saw kita buat point catcher. Kita ke node, on body enter, dan kita connect. Dan sama seperti tadi, kita tinggal kopikan saja. Tetapi saya tidak mau panggil script kita dead. Tetapi saya mau kita mencetak skor. Kita buat game manager dot scoring. Jadi ketika di dalam game kita melompat dan menabrak point catcher ini, yang kotak ini, kita akan cek dulu apakah itu player. Jadi kalau itu player, maka kita game manager scoring. Jadi skor kita akan bertambah 1 dan kita akan bandingkan. Dan karena get score kita men-tracking, maka skor kita juga akan ter-tracking di score label ini karena kita sudah buat score.text sama dengan game manager get score. Dan coba kita play. Dan ya, skor kita sudah tercetak. Oke. Untuk itu semua mekanik dari game ini sudah selesai. Maka kita akan buat finishing touch kita. Untuk itu kita hapus tekstur rect ini dan hapus. Dan kita kontrol A atau tekan tanda tambah ini. Kita buat alternate parallax 2D dan kita kontrol A parallax. Maaf, kita close dan save. Saya tekan tambah parallax background dan kontrol A parallax layer dan kontrol A sprite 2D. Kita ke file system, kita ke background dan tarik dan lepas. Di spread 2D ini saya ke transform, saya buat ini ukurannya 4. Oke. Dan saya taruh ini di bawah sini. Dan dan kita ke parallax layer. Di motion kita buat monitoringnya jadi 1500. Note ini kalau kalian punya spread yang berbeda, saya harapkan kalian tes satu persatu. Jika kalian masukkan lebih atau kurang, ini akan ada artefak seperti ini. Saya coba buat jadi 2000 supaya kalian lihat nanti artefaknya seperti ini. Jadi kalau kalian punya spread yang lain, saya harap kalian tes satu persatu agar tidak ada artefak seperti yang tadi. Lalu saya save, saya ke ini, saya new folder pg parallax background, delete pb parallax background dan save. Setelah itu kita akan buat scriptnya agar parallax backgroundnya bisa bergerak dari kiri ke kanan. Dan kita buat script dan kita ambil parallax layer ini, tekan Ctrl dan klik lalu lepas. Dan kita buat var speed. Ini speed untuk bergerak dari kiri ke kanan kita. Sama dengan 120. Dan func basic process
parallax layer dot monitoring motion offset dot x dikali speed dikali delta dan dikali 0,5 negatif 0,5. Ini agar ada efek lambat sedikit. Dan kita kembali, kita ke main dan kalian save ini parallax background, save parallax background kalian. Kita kembali ke main dan kita Ctrl Shift A parallax background dan coba kita play. Sebentar, speednya tidak terlalu kerasa. Sebentar. Saya akan naikkan sedikit speednya. Mana parallax? Coba 300. Coba 1000 dulu. Bikin agak ekstrim agar kita bisa lihat. Parallax backgroundnya tidak bergerak. Motion offset dot dikali ini plus equal, maaf. Bukan dikali, ini plus equal. Jadi parallax layer motion offset plus equal speed dikali delta dikali ini. Dan coba kita play lagi. Ya. Oke. Maaf terlalu cepat. Ini kembalikan jadi 120. Dan coba kita play. Ya, seperti yang kalian lihat, background kita sudah bergerak dari kiri ke kanan. Untuk itu, saya kembali ke main. Dan kita close, klik kanan di main, kita close outer tab. Dan kita save dulu. Kita akan buat main menu. Untuk itu, kita klik tambah. Kita buat ini user interface. Namakan ini main menu. Dan saya akan Ctrl tekstur rect. Dan di tekstur rect kalian klik ini buat full rect agar dia mengcover semuanya. Kita kembali ke asset, kita ke background, kita tarik dan lepas agar backgroundnya seperti ini. Saya akan buat labelnya sederhana saja. Saya Ctrl Shift A, Ctrl A, label, dan saya akan new label setting, kita quick load, dan saya mau default label saya yang tadi, dan saya akan buat ini endless runner press space to play the game. Oke. Saya akan buat ini agak center dan center, buat center semuanya. Anda serah press ini to play dan saya buat high score-nya. Saya akan Ctrl A di sini label dan saya akan buat ini high score, dan kita quick load. Saya akan buat quick load default label tadi. Saya akan buat ini high score sama dengan 99. Maaf, labelnya terlalu besar. Saya akan edit. Kita klik kanan di default label ini. Kita buat make unique ini agar kalau kita mengedit ini label yang lain juga tidak ikut teredit. Dan saya akan buat font size-nya jadi 30 saja. Oke. Dan kita save. Kita buat ini new folder, main menu.
Dan oke, dan save. Dan untuk itu kita akan buat ini apa ya? Control. Kita akan buat scriptnya agar ketika kita tekan spasi, kita akan play game dan meng-highlight high score kita. Untuk itu kita buat script, kita create, dan kita akan buat pertama-tama tarik label high score kita, dan kita akan buat defunct proses, dan kita akan tulis if input dot is action just press jump, karena jump kita adalah spasi, maka kita akan load scene kita. Untuk itu kita akan refreshikan scene kita. Saya akan tulis pas dulu. Kita kembali ke game manager, karena game manager ini yang akan meload scene kita. Saya akan buat di sini. Saya akan buat saya akan export scene kita. Export var main scene, dan ini adalah preload main. Pastikan main ini ada di belakangnya tscn. Tscn ini untuk menghandle scene, jangan yang res itu untuk data. Data lagi script. Saya copy dan paste, dan saya akan tulis ini main menu, dan saya hapus ini dan saya tulis main menu menu.tscn. GD bukan res. Dan kita akan tulis ini cara untuk mengganti scene kita. Untuk ini saya akan buat di bawah sini, paling bawah sini, func load main scene, dan ini adalah void, dan ini adalah get tree dot change scene to packet, dan saya akan kasih ini main scene, dan sama seperti main menu kita akan buat func main scene load main menu. Oke. Oh ya, jangan lupa tulis ini main menu. Oke. Jadi kita export ini main menu scene kita, main scene kita dan main menu kita, dan kita akan buat script untuk load kedua scene ini. Dan ketika kita kembali ke script main menu, kita buka. Ketika kita tekan jump, maka kita buat game manager dot load main scene. Dan sebelum itu saya akan sama seperti tadi, label high score dot text sama dengan high score sama dengan plus str get game manager dot high score. Oke. Dan saya akan play scene ini. Kalau kalian mau play scene ini, kalian tekan run current scene atau F6 atau klik tekan ini. Dan ketika saya tekan spasi, maka game kita sudah terplay. Oke. Dan sekarang kita akan
buat game over scene kita. Untuk itu tidak terlalu lama, tekan tambah atau Ctrl Shift A. Saya akan ambil ini, saya akan Ctrl C. Kita klik ini, kita copy, kita tambah, kita ke sama seperti tadi user interface. Saya akan pastekan main menu kita, dan maaf, saya tekan ini, rangkum ini, Ctrl C, dan saya hapus ini, dan saya pastekan agar anak dari main menu ini sama dengan ini, karena ini apanya juga sama, kodenya juga sama. Kalian tidak usah mengganti kodenya. Saya akan taruh high score-nya di bawah sini, dan high score-nya saya akan buat fontnya agak besar, 50 high score, dan kita kembali ke sini. Kita buat new folder, game over scene, dan oke, dan save. Oh maaf, saya lupa namakan ini game over, dan sebentar saya kembali ke scene, game over scene. Saya rename ini jadi game over. Kalau kalian tadi sudah namakan sebelum save, kalian tidak usah ganti. Dan saya akan tulis ini game over, press space to main menu, dan kita buat script game over kita dan create. Kalian tinggal kopas saja. Ini apanya sangat sama. Ini kodenya sangat sama. Kalian tidak perlu ini. Kalian hanya tinggal ganti load main menu ini. Load ke main scene ini. Kalian tulis jadi load ke main menu. Dan saya akan jelaskan lagi. Kalau kalian masih belum ngerti, di main menu kita buat ini outline ini di scriptnya. Ketika kita tekan spasi, maka dia akan load main scene, yaitu game kita. Dan di game over, ketika kita tekan spasi, maka dia akan load main menu. Dan script main menu dan game manager ini di game manager kita. Jadi di game manager kita sudah load kedua script, preload kedua scene ini, dan kita tinggal load saja. Dan coba kita ulangi. Saya akan run main menu scene dengan menekan Ctrl F6, dan saya tekan spasi. Dan kalau saya jatuh, maka tidak terjadi apa-apa karena kita belum menulis script. Untuk itu, kita akan ke main, dan di main ini kita akan buat ke player, dan kita akan buat di mana? Sebentar. Di script player kita. Buka script player kita. Di fungsi onDead, ketika kita mati, saya mau lakukan sesuatu. Untuk itu, saya akan, ketika kita mati, saya mau load game over kita. Untuk itu, saya akan buat game manager dot load game over, dan kita belum membuat ini apa tadi. Ini kalau kalian bisa tulis sendiri, kalian tulis sendiri. Kalau tidak apa-apa. Kita tulis sama-sama. Oke. Kita pertama-tama preload game over scene kita. Kita preload, pastikan di belakangnya tsgen, dan sama seperti tadi, kita tinggal buat fungsi game over
load game over, dan kita buat void. Kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, dan kita cari game over scene. Maaf, R-nya saya tidak perlu pakai R. Oke, dan save. Dan jadi ketika player kita mati, maka dia akan play hardsan, buat basic prosesnya mati, collisionnya disable, dan dia akan load game over kita. Dan coba kita ulangi. Dan saya akan lompat, dan saya akan tabrak. Ya, game over kita sudah apa? Dan sudah kelihatan. Dan kalau saya tekan spasi, kita kembali ke main menu. Dan saya spasi lagi, kita kembali ke ini apa? Seperti yang kalian lihat, ada bug, skor kita kembali masih jadi 3 kembali. Dan kalau saya mati dan saya kembali lagi, oh, ada 2 bug. Ketika kita tabrak, skor kita bertambah, yaitu 7, dan skor kita masih tetap tertracking walaupun kita sudah mati. Untuk itu, saya akan ke game manager. Pertama-tama kita akan ini mengatasi bug ini apa? Bug ini ketika kita tabrak kita dapatkan poin. Ini dikarenakan poin catcher kita sangat berdekatan dengan saw. Jadi ketika player kita menabrak, kita langsung mencetak screen. Untuk itu saya akan naikkan sedikit dan play lagi. Oke, kita tidak mendapatkan skor ketika kita menabrak. Dan yang kedua, kenapa kita tidak reset skor kita? Kita kembali ke game manager. Sebentar, kita ke game manager. Saya akan buat script untuk mereset skor kita. Saya akan buat func reset score, dan ini adalah void dan saya akan buat score sama dengan nol. Jadi saya akan taruh reset score ini di game over. Jadi kita kembali tekan spasi, maka kita akan buat skornya kembali jadi 0. Maaf, di main menu, jangan di game over. Kita ke main menu, ketika kita tekan spasi, saya mau kita load game kita dan game manager dot reset score. Jadi kita tekan spasi, kita akan load game kita dan reset score. Dan coba saya ulangi. Saya tekan spasi, dan saya akan lompat. Skor kita 1, skor kita 2. Saya tabrak, high score kita 2. Dan kalau saya spasi, skor kita kembali menjadi 0. Oke, selamat. Ini kode kita sudah selesai. Kita tinggal menaruh musik untuk ini menambah suasana saja. Untuk itu, kita ke main menu, saya Ctrl A, audio, stream player 2D, saya ke file system, dan saya ke sound, saya akan cari Flying Rock, saya tinggal tarik inspektor ini, kasih masuk ke stream, pastikan kalian klik 2 kali Flying Rock ini, pastikan loop kalian enable agar loopnya enable, dan coba kita play scene ini dengan menekan F6. Tidak ada suara, sebentar. Coba saya klik 2 kali dan coba play. Ada suara. Oh ya, kalian tulis autoplay di sini.
dan play dengan menggunakan F6. Ya, ini kita sudah terautoplay dan kita kembali ke main. Kita kontrol sama seperti tadi, audio stream player 2D. Saya ke file system, saya tulis from Farmaholic ini. Kalian klik tarik, lepas stream dan autoplay. Dan coba kita play. Oke. Layar kita sudah ini apa? Dan kita sudah selesai. Dan saya akan tambah sedikit bonus. Kalau kalian bonus sedikit. Ini ketika kita lompat, saya mau men-play sound kita di point and cell. Kita kontrol A. Sebentar, kontrol A. Ini sound, audio. Ketika saya mau play sound ini mana ya? Ada sound pickup kalau saya tidak salah. Checkpoint coba. Terlalu cepat. Ini, oh ya, pickup. Tidak. Jam coba. Oke, jam. Saya akan tulis ini pick up sound. Dan saya akan tarik dan lepas ini. Dan ketika kita menabrak, point catcher kita menabrak player, ketika kita scoring, kita akan tulis. Saya akan export pickup sound-nya. Pickup sound dot play. Dan saya play lagi. Oke, dan saya akan lompat. Ya, seperti yang kalian lihat, ini apanya sudah terplay. Dan saya akan tambah sedikit ini kecepatan game kita, karena kalau game kita kecepatannya sama seperti biasa, saya tidak mau ini game kita tidak akan terlalu menarik. Saya mau kalau ketika game kita play, kita akan menambah kecepatan kita terus-menerus. Untuk itu, saya akan tulis Ctrl A. Kita buat timer. Dan saya akan buat ini game timer. Namakan ini game timer. Game timer. Dan saya akan saya buat spawn timernya jadi 2 agar tidak terlalu susah di awal. Dan saya buat score ini di game timer ini. Saya ke node, timeout, dan connect. Dan di atas ini saya buat var game speed sama dengan 1. Dan di ready func proses engine dot timescale sama dengan game speed. Jadi timescale ini yang mengatur kecepatan game kita. Jadi coba saya buat timescale-nya jadi 2, maka game kita akan 2 kali lebih cepat. Oke, seperti yang kalian lihat, game kita 2 kali lebih cepat. Untuk itu, saya mau buat game scale kita jadi 1. Dan di on timer tamat game timer, saya akan tulis game speed plus equal ini 0,5. Ini saya buat jadi float agar dia bisa naik per koma. Game speed per koma 5. Dan saya akan cek if game speed ini lebih besar atau sama dengan 2, maka
ini kita akan matikan timer ini. Untuk itu, saya akan masukkan game timer ini ke dalam dan buat game timer.stop. Dan saya akan naikkan ini speednya, jangan terlalu cepat. Saya buat 0,25. Jadi setiap ini 20-30 detik game kita akan bertambah-tambah, dan kecepatan game kita akan bertambah terus menerus. Tetapi ketika game kita sudah sampai 2 kali lebih cepat, maka saya tidak mau menaikkan kecepatan game kita lagi. Oke, saya harap kalian mengerti. Saya akan buatin auto start agar awal-awal, dan kita play. Oke, sekian dari tutorial ini. Sampai jumpa di next tutorial. Sekian dan terima kasih.